Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 8, subtema 2. Keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Sudah siap belajar? Ayo kita siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mencari tahu keunikan kota Tangerang, siswa mengetahui keunikan dari suatu daerah. 2. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati secara menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. 3. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. 4. Dengan kegiatan mengamati keragaman individu di sekolah, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di sekolah. Tahukah kamu, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat di kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. 2. Di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Ayo membaca. Bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. Contoh fiksi kota Tangerang. Pendekar Cisadane. Pada saat itu, Tangerang adalah kota yang dialiri Sungai Cisadane, sungai yang perkasa dan tidak ada yang berani melewati karena terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya tersebut, salah satunya merupakan Ratu Siluman Buaya. Ratu Siluman Buaya adalah jin yang menyerupai seekor buaya yang sering mengganggu warga sekitar. Pada suatu hari, seorang lelaki tampan yang bernama Syarif tiba-tiba hilang saat memancing di tepi sungai itu. Anehnya, walaupun warga sudah berhari-hari mencarinya dengan menyusuri tepi sungai, tapi tidak juga menemukannya. Setelah kejadian itu, warga pun terus diteror dan dibayangi rasa ketakutan yang terus berkelanjutan. Selama itu pula, kabar burung tersebut sampai kepada seorang pemuda yang baik
dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu bernama Abi. Ia menemui kepala dusun yang bernama Sanusi. Singkat cerita, Abi siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Abi langsung menuju ke tepian sungai. Kemudian tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik nan ayu. Perempuan itu sedang duduk di pinggiran sungai. Abi merasa iba kepadanya dan menghampiri perempuan itu. Abi tahu perempuan tersebut jelmaan Ratu Siluman Buaya. Abi pun berhati-hati dalam menghadapi siluman itu. Ia terus berpikir dan mencari cara agar dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sedangkan perempuan itu terus membujuk rayu Abi agar dapat menyelam ke dasar sungai. Dengan rasa percaya akan sesuatu yang melindunginya, Abi menyelam dan tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Di sebuah tempat di dasar sungai, Abi tersadar dari pingsannya. Abi bangkit dari tidurnya, kemudian betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah penjara. Abi tidak sendiri. Di penjara itu ada Syarif dan orang-orang yang menjadi korban siluman buaya itu. Suara hentakan langkah kaki terdengar dan terlihat perempuan anggun yang menggunakan kebaya indah. Dialah Ratu Buaya. Perempuan tersebut mengajak Abi berkeliling dalam istananya. Abi terus mengamati apa yang dilakukan Ratu Buaya. Abi mengetahui bahwa Ratu Buaya memiliki sebuah mustika sebagai kekuatan lain yang dapat membuatnya hidup kekal. Akhirnya, ia menemukan waktu yang tepat untuk membebaskan para tawanan saat bulan purnama datang. Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya di bulan purnama. Dengan hati-hati Abi mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya tersebut. Abi dan para tawanan lain pun berhasil keluar dari gua siluman itu. Masyarakat desa di tepian sungai Cisadane pun menyambut gembira karena Abi dapat membebaskan para warga yang menghilang di sungai itu. Setelah berhasil menyelamatkan para warga, Abi menitipkan pesan kepada warga yang tinggal di sekitar sungai Cisadane agar selalu menjaga kelestarian sungai ini karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Jawablah pertanyaan berikut. Halaman 97. 1. Menceritakan apa cerita fiksi yang kamu baca? Pertanyaan kedua, adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Berikutnya, ceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca di depan teman-teman. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Ayo mengamati. Amati kedua gambar di bawah ini. Halaman 98. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Pertanyaan kedua, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya? Tuliskan pada kotak berikut. Mari kita buka halaman 98. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak.
Demikian juga spesialis pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada siswa yang suka membaca, dan masih banyak lain. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak pemalu, ada anak pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Ayo berlatih. 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagimu? Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Pertanyaan 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Ayo renungkan, apakah yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu sesudah melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kotak berikut. Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Sekian penjelasan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.